Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita hingga akhir hayat kita masing-masing. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in hingga ke generasi kita dan generasi terakhir insyaallah. Pada kesempatan ini pertemuan ke-9 tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada satu departemen yang kita bahas dalam 2 kali kesempatan ditambah dengan sebuah departemen kecil sebenarnya yang tadinya merupakan tugas dari Diwan Al-Jun atau rekrutmen departemen ketentaraan itu sendiri. Umar bin Khattab mewarisi 2 tradisi. Tradisi pertama adalah tradisinya Rasulullah SAW, di mana pada saat itu yang tersedia bagi Rasulullah adalah kaum Muhajirin dan Ansor, mereka yang hijrah ke Madinah dan mereka yang menolong Rasulullah SAW, kaum Ansor. Jadi hanya 2 itu. Kemudian setelah Rasulullah wafat, era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar mewarisi teritori yang cukup luas, ya, lebih luas daripada ketika Rasulullah wafat, di mana kemudian Abu Bakar As-Siddiq bisa mengerahkan sejumlah suku lain untuk memerangi perang Riddah dalam pertemuan pertama dan kedua kita dulu. Dan kemudian kota-kota yang bisa direkrut termasuk Madinah, ya, Asfan itu kira-kira 2 jarak, ya, dari Mekah ke arah Irak. Kemudian suku-suku Arab yang ada di Bahrain yang menjadi basis rekrutmen yang pada saat itu dipakai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Kemudian di era Umar bin Khattab wilayahnya menjadi lebih luas lagi, ya, di mana kemudian ada kota-kota yang secara terminologi dalam Futuhul Buldan disebut dengan Amsar. Amsar ini kota yang dibangun oleh Umar bin Khattab untuk menjadi basis dari pasukan-pasukan yang dia kirim, baik itu yang ke Irak, ke Jazirah, ke Syam. Syam itu termasuk diantaranya Syria sekarang dan Palestina, termasuk wilayah Yordan, Lebanon yang secara modern sekarang kita temui. Kemudian ada juga satu provinsi yang cukup penting, yaitu provinsi Mesir, ya, yang pada saat itu ditaklukkan oleh seorang sahabat yang juga terkenal, yaitu Amr bin Ash. Jadi wilayah ini menjadi basis rekrutmen yang kalau kita perhatikan semakin lama semakin luas. Nanti di zaman Utsman, di zaman Ali radhiyallahu anhuma, kemudian juga di era Umayyah, Abbasiyah terjadi perubahan-perubahan. Insya Allah kita sampai kepada sesi-sesi tersebut insya Allah. Semua tentara di era Umar bin Khattab itu dicatat dalam sebuah registrasi, ya, register, ya, tercatat. Di dalam pertemuan sebelumnya kita ketahui Umar membagi berdasarkan klasifikasi, ya, Ahlul Badar, Ahlul Uhud, Ahlul Hudaybiyah, bahkan ada Ahlul Hudaybiyah. Kemudian sampai umat Islam yang masuk ketika Fathu Makkah itu mendapatkan grading, dan kemudian itu nanti akan disesuaikan dengan saya tidak berani mengatakannya gaji, tetapi pada saat awal dimulai itu diberikan semacam bantuan oleh Umar bin Khattab yang berlangsung pada saat itu pembagiannya secara umum, secara merata. Nah, pendapatan ini secara keseluruhan taksir pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah itu ada sekitar 8 sampai 10 lah. 1 lah ini 100.000. Jadi ada 800 sampai 100.000 pasukan, baik yang ada di Madinah dan Jaziratul Arab atau yang berada juga di perbatasan. Ibnu Sa'ad mencatat jumlah yang lebih sedikit, walaupun ini bisa kita fahami karena pada saat itu Ibnu Sa'ad mencatat 30.000 pasukan itu yang bisa dikirim setiap tahun. Sedangkan Umar hampir 12 tahun masa beliau berkuasa, sehingga
bisa kita bayangkan jumlah pasukan itu mendekati angka-angka yang disepakati oleh sejarawan. Angka yang lebih besar dicatat oleh Imam Malik menyebutkan 40.000 pasukan dalam kitab Al-Muwatta, ya, kitab yang saya juga kaget waktu saya menemukan ternyata Muwatta tidak hanya memuat kitab fikih, karena selama ini kita ketahui Al-Muwatta itu merupakan fikih, buku kitab yang menghimpun semua permasalahan fikih pertama, ya, yang dikompilasi pertama dalam sejarah Islam. Ternyata di bagian akhir ada banyak catatan sejarah, dan ini merupakan sumber yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Catatan dari Imam Tabari dalam Tarikh Tabarinya ada 100.000 pasukan yang ada di Kufah saja, ya. Dan 40.000 dari 100.000 ini kemudian bergantian dikirim ke Azerbaijan, ke Rai. Rai ini kota di pedalaman Persia atau di pedalaman Iran sekarang. Jadi kita mewarisi satu wilayah yang belum ditaklukkan oleh umat Islam pada saat itu. Nah, sistem ini, maaf saya kembali dulu. Sistem ini berlangsung tertib di zaman Umar bin Khattab, diteruskan di zaman Utsman, bahkan sampai ke Ali. Sistem rekrutmen tadi, basis rekrutmen tadi. Tetapi kemudian dia terjadi pemunduran. Kemunduran pertama itu pada saat masa Umayyah, ya, atau Muawiyah, ya, sebagai khalifah pertama di era Bani Umayyah. Pada saat itu, kalau sebelumnya di era Umar bin Khattab semua anak dari orang-orang yang terdaftar di dalam Diwan Al-Jun itu mendapatkan stipend, juga mendapatkan bantuan tahunan, ya, jadi semacam tunjangan anak kalau kita PNS, kira-kira seperti itu. Itu kemudian dipangkas di era Muawiyah. Kemudian catatan saya pada saat itu khalifah berdiri atau berkedudukan di Damaskus. Secara regional dia tidak di Madinah lagi. Kemudian masa Abdul Malik bin Marwan, ini beberapa generasi, 4 generasi setelah Muawiyah, itu terjadi pemangkasan lagi, terutama anggaran yang pada saat itu dianggap terlalu boros. Jadi kemudian beberapa daerah itu bahkan tidak mendapatkan lagi dana dukungan dari khalifah. Kemudian pemotongan yang paling dahsyat pada saat itu terjadi di era Abbasiyah, ya, di era khalifah yang bernama Mu'tasim dengan gelar Billah, Mu'tasim Billah. Semua suku Arab yang tadinya terdapat di dalam Diwan Al-Jun yang dicatatkan oleh Umar bin Khattab itu semua dihapus. Sehingga di era Mu'tasim Billah setelah itu tidak lagi ada yang namanya register. Jadi pasukan itu dibiayai, direkrut oleh pemimpin-pemimpin lokal. Sehingga kalau kita perhatikan di era inilah kemudian kita menemukan asobiyah dan kemudian mulai terlihat banyak perpecahan di daerah-daerah terutama yang berada di pinggir, karena daerah-daerah yang perbatasan, daerah Tughur, di daerah perbatasan ini daerah yang paling jauh dari jangkauan pada saat itu berkedudukan di Baghdad. Jadi kalau kita perhatikan pergeseran dari era Khulafaur Rasyidun dari Madinah, kemudian pada saat era Umayyah pindah ke Damaskus, pada saat nanti era Abbasiyah dia pindah ke Baghdad, itu ternyata terjadi pergeseran bukan hanya secara geografik tapi juga cara pandang. Kenapa Umar berkedudukan di Madinah dan Umar melihat jasa-jasa bangsa Arab yang berperang baik di zaman Rasulullah maupun yang masih survive di era beliau, dia menghargai seperti Ahlul Badar, menghargai orang-orang yang datang setelah itu dan sebelum itu, as-sabiqunul awalun, dan diberikan stephen yang lebih tinggi. Kalau kita perhatikan ini diantara cara pandang Umar Ibn Khattab. Kemudian setelah bergeser ke Damaskus, maka perhatian itu mulai berkurang. Pada saat bergeser ke Baghdad, ini sudah tidak lagi menjadi perhatian utama. Nah, ini mungkin beberapa catatan agak sedikit kilas ke depan. Keberagaman pasukan, ini ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit berbeda dengan catatan-catatan sejarah yang mungkin pernah kita baca. Ternyata Umar Ibn Khattab tidak segan-segan merekrut pasukan dari kalangan luar bangsa Arab, ya, dengan perlakuan yang sama. Yang pertama disebut dengan Jund-i Shahansah. Shahansah ini khas Persia bahasanya. Awalnya mereka merupakan pasukan pengawal kaisar. Jadi pada saat pertempuran masih berlangsung di front Irak, Kaisar Yazdegerd ini memiliki 4.000 pasukan dari suku Dailami yang pergi kemanapun kaisar berangkat.
Jadi ini semacam bodyguard, pasukan jumlahnya 4.000 mengawal kaisar itu dalam pergerakannya. Tetapi setelah mereka kalah di Qadisiyah, pasukan ini kemudian berbelot. Kekalahan Qadisiyah itu ternyata dampaknya bukan saja kehancuran Persia di Irak, tetapi kemudian satu rombongan pasukan Syahansah ini kemudian masuk Islam. Dan mereka atas permohonan Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi Sa'ad pada saat itu menulis surat, ya Umar, karena Umar tidak ada di Irak, kami mendapati pasukan-pasukan ini ingin masuk ke dalam barisan kita. Nah pada saat itu Umar mengambil keputusan jadi mengirim surat balik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, memastikan apakah mereka sudah masuk Islam dulu. Jadi ada 2 periode. Sehingga pada saat itu mereka masuk Islam, menyatakan mengucapkan syahadatnya bersama-sama, dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam Diwan Al-Jun. Ini merupakan golongan pertama yang masuk ke dalam register ketentaraan yang bukan berasal dari bangsa Arab, dan mereka digaji layaknya pasukan. Nah, ini perubahan drastis. Ya, ada satu era. Ini sekitar penaklukan Irak berarti 17 Hijriah. 17 tahun pasca hijrah. Jadi masih sangat dekat dengan era Rasulullah SAW. Kemudian ada juga namanya Jun Ash-Shah. Jundi Shah ini banyak yang kemudian merasa dia sama aja dengan Sahanshah. Ternyata Jundi Shah ini ternyata berbeda. Ya. Ini merupakan pasukan pionir. Kalau kita tahu pionir ini pasukan yang biasanya diterjunkan pertama. Entah itu kalau modern itu berarti pasukan payung, itu biasanya tergolong pionir. Jadi pasukan yang turun pertama menyiapkan, kalau misalnya pendaratan di laut, berarti dia menyiapkan pantai. Kalau dia angkatan laut kita ada yang namanya Tontaifib, ya, batalion intai amfibi. Jadi pasukan yang memastikan pantai itu clear dulu sebelum pasukan utama marinir maupun angkatan lautnya turun. Ini pasukan pionir. Nah, ini perbedaan mendasar dengan Sahanshah. Kalau Sahanshah bodyguard, pasukan kalau di Inggris itu semacam royal guard-nya. Jadi pasukan yang selalu mengawal pimpinan tertinggi. Jadi fungsinya lebih sebagai pengawal. Kalau Shah ini pasukan garis depan. Jumlahnya sedikit, hanya 100 orang. Tapi ternyata nanti 100 orang ini punya andil yang sangat besar. Mereka masuk Islam setelah kekalahan di Sus. Nah, Sus ini sebuah kota yang ada di pedalaman Iran, yang pada saat itu harus ditaklukkan dengan berbagai macam seni perang yang belum dikenal oleh bangsa Arab. Bangsa Arab yang terbiasa dengan seni perang yang dikenal dengan istilah al-kar wal-far. Jadi tempurnya itu seperti orang skirmish gitu, berantem terus kemudian pergi, berantem pergi gitu. Tidak pernah ada dalam kamus perang bangsa Arab itu misalnya pengepungan. Pengepungan itu baru ada dilakukan pada saat itu atas inisiatif Yahudi pada saat mengepung kota Madinah. Perang Khandaq. Itu pertama kali adanya perang pengepungan, itu pun tidak disengaja. Karena apa? Karena inisiatif Salman Al-Farisi untuk kemudian membangun parit. Nah, ternyata teknologi ini atau cara pandang, mungkin lebih tepatnya cara pandang ini dipakai oleh Umar bin Khattab pada saat dia harus menaklukkan kota-kota yang ada di Persia. Kota-kota ini merupakan kota di mana Salman Al-Farisi lahir. Jadi informasi tersebut dipakai oleh Umar bin Khattab. Nah, pengepungan-pengepungan, ada kota yang pakai benteng, ada kota yang pakai dinding kota, ada yang menggunakan parit, itu diketemukan. Dan disinilah kemudian pasukan Islam yang biasa berperang di gurun pasir, biasanya datar, manuver bisa cantik kemana-mana, berhadapan dengan pasukan yang statik. Sehingga pada saat itu pasukan yang 100 ini melihat bagaimana pasukan yang mereka anggap remeh ternyata bisa menaklukkan kota-kota besar yang menurut mereka tidak mungkin dikalahkan. Jadi masuknya pasukan ini mirip dengan kisah Khalid bin Walid masuk Islam. Bukan hanya tersentuh karena din, karena dari akidah itu sendiri, tapi Khalid melihat pasukan yang menurut dia bukan orang profesional, bukan militer profesional, di tangan Rasulullah SAW menjadi pasukan-pasukan yang berani dan cerdas. Jadi pasukan Syah ini masuk Islam dan tertarik masuk Islam karena dia melihat ini yang dilawan ini adalah musuh yang tingkat evolusinya tinggi, bisa beradaptasi dari peperangan padang pasir ke peperangan statik yang menurut mereka ini bukan ilmu kalian. Sama seperti sombongnya Yahudi pada saat mereka pertama kali seperti sombongnya Banu Qainuqa pada saat bertempur melawan, menantang Rasulullah SAW ba'da Badar. Ya, kira-kira seperti itu. Mereka masuk setelah pengepungan Sus dan mereka mengatakan kami masuk Islam, dan mereka didaftarkan pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari termasuk yang
Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepingin, dalam tanda kutip, jadi dibayar, itu dalam tulisannya tersebut, dalam suratnya yang tercatat di Futhul Buldan itu ada keinginan untuk memasukkan itu. Sedangkan Abu Musa al-Asy'ari itu sedikit agak khawatir. Jadi suratnya bukan mengatakan bagaimana baiknya kalau kita rekrut, tetapi lebih cenderung kepada apakah perlu kita rekrut. Sehingga pada saat itu Umar memberikan ketegasan, rekrutlah mereka, masukkanlah mereka, sehingga mereka masuk Islam. Dan kemudian berjasa menaklukkan kota Tustar. Nah, kota Tustar ini yang secara sejarah pernah dikepung oleh umat Islam, dan umat Islam pada saat itu harus masuk ke dalam air bawah tanah untuk kemudian menjebolnya. Dan ini yang mengajari, ya, yang mendidik mereka adalah pasukan 100 pasukan Syah ini tadi. Jadi umat Islam belajar bagaimana berperang di bawah air sebelum ada angkatan laut, sebelum menggunakan tabung oksigen layaknya pasukan Katak Kopaska atau Navy SEAL, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau dirunut bagaimana perkembangan di tahun-tahun ini itu luar biasa cepat. Bagian kedua yang mungkin agak mengagetkan buat sebagian, ada yang namanya pasukan Bazan. Pasukan Bazan ini adalah pasukan yang ditempatkan Persia di Yaman. Kita tahu Yaman itu di selatan Makkah dan Madinah, dan itu merupakan satelit satelit Persia. Mungkin ini bukan. Oh maaf, di slide ketiga ada yang menarik nanti di slide ketiga. Ini masih Jatsin, ini ada merupakan pasukan keturunan India di bawah pasukan Umar bin Khattab. Jadi bisa dikatakan multikultural, ya. Ada bangsa Arab, ada bangsa Persia, bangsa Irak, kemudian ada pasukan Persia itu sendiri, dan ada pasukan yang tadinya direkrut oleh Persia dari timur, dari India, kemudian masuk ke dalam barisan umat Islam. Mereka semua terdaftar di Basrah, kecuali yang di Yaman masuk di Yaman. Nah, yang ketiga maksud saya, Umar bin Khattab ternyata merekrut pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium kita tahu pada saat itu sebagian besar beragama Ortodoks, Kristen Timur, ya. Dan ada 500 orang, ini memang angkanya pembulatan saya yakin tidak persis seperti itu, tetapi ini yang dicatat oleh sejarawan, ya. Mereka ini masuk di babak kedua. Jadi Amr bin Ash pada saat masuk ke Mesir berhasil mengalahkan pasukan itu di Memphis, kemudian mendirikan Fustat. Setelah itu, bukan mendirikan, mencagakkan pancang di Fustat. Setelah itu dia bergerak ke Iskandaria atau Alexandria. Nah, pada saat menuju Alexandria ini pasukan Bizantium itu mundur. Dan mundurnya bumi hangus. Hampir semua jembatan yang harus dilewati itu dihancurkan. Dan kita tahu Delta Nil itu sungainya kemana-mana, sehingga untuk melewati dari satu tempat ke tempat yang lain itu harus melakukan jalur yang begitu harus menyeberangi beberapa sungai. Nah, pasukan ini tercatat di Al-Makrizi masuk Islam, dan kemudian pada saat itu Amr bin Ash mengirim surat juga kepada Umar bin Khattab. Jadi tidak ada komandan yang mengambil inisiatif sendiri, dan 500 orang ini kemudian masuk ke dalam Diwan Al-Jund di Fustat. Nah, pasukan Yahudi, ada 1000 orang Yahudi, kalau mau dicek boleh di double check lagi. Mereka ini berasal dari wilayah Palestina. Jadi ini bisa diduga sebagai Yahudi yang dulu diusir dari Madinah. Di zaman Rasulullah SAW, waktu Qainuqa kan diusir. Ada yang menetap di Khaybar, ada yang kemudian pergi sampai ke Bustra, pergi sampai ke Syam. Ya. Dugaan sementara, saya belum menemukan datanya, bisa jadi ini adalah Yahudi yang hijrah atau yang terusir, yang lebih tepat lagi terusir, atau bisa jadi memang Yahudi yang bermukim di situ. Dan Amr bin Ash menaklukkan kota Mesir melalui bantuan 1000 orang Yahudi. Tetapi tidak ada informasi yang mengatakan apakah mereka masuk Islam atau tidak, dan mereka tidak tercatat di dalam Diwan Al-Jund. Itu saja catatan yang mungkin mengagetkan buat saya awalnya, dan juga mungkin buat sebagian teman-teman di sini. Berikutnya, kekhususan departemen. Pada awalnya, catatan Diwan Al-Jund itu memasukkan bukan hanya pasukan, tetapi semua orang yang memiliki profesi yang dibutuhkan. Jadi register itu awalnya menulis, jadi bukan hanya pasukan, tapi juga para qadi, kemudian para hufaz, kemudian profesi-profesi yang lain masuk di situ. Tetapi setelah Umar melihat ini menjadi repot mengelolanya, maka Umar meminta dibagi dua saja, yang register untuk yang militer sama yang non militer pada saat itu. Sehingga pada saat itu banyak sekali penghafal Quran yang kemudian dipindahkan ke Departemen Pendidikan atau yang disebut dengan Diwan Al-Hadith. Tapi itu belum kita bahas, baru akan dibahas mungkin dalam pertemuan berikutnya. Mereka dipindahkan
Pertimbangan utama Umar bin Khattab adalah supaya pasukan tentara ini fokus pada profesinya, yaitu ketentaraan. Kemudian dukungan kepada mereka ini sehingga dana yang tadinya dialokasikan untuk banyak orang ini bisa lebih fokus kepada tentara tadi. Di antara bentuk fokusnya adalah setelah pembagian registrasi ini antara yang militer dengan non militer atau yang sipil, ini kemudian tentara yang paling bawah pangkatnya itu yang tadinya hanya mendapatkan 200 dirham naik menjadi 300 dirham dikalikan sekian puluh ribu atau 100 ribu pasukan. Perwira yang paling tinggi dapat 7.000 dirham naik menjadi 10.000 dirham. Jadi diskrepansinya menarik nih kalau yang biasa menghitung atau menulis ketimpangan atau ke distribusi ya. Ini antara 10.000 dengan 200. 10.000 dengan 300 dirham, sangat jauh. Anak-anak tentara mendapatkan bantuan atau support ya, mendapatkan tunjangan. Kalau awalnya itu baru dapat tunjangan setelah mereka bisa berjalan, jadi mungkin usia 1,5 tahun, 1 tahun kurang lebih. Tetapi kemudian oleh Umar bin Khattab mereka mendapatkan tunjangan dari sejak mereka lahir. Jadi ada semacam benefit yang mereka bisa dapatkan lebih awal, sekitar 1 tahun lebih awal daripada biasanya. Ini salah satu dari bisa saya sebut reformasi administrasi di era Umar bin Khattab. Nah, sekarang saya memberikan ilustrasi betapa pada saat itu Umar bin Khattab punya daerah wilayah yang tidak sedikit. Ya. Kalau sekarang itu berarti ada berapa negara itu? Ada Saudi, ada Irak, kemudian ada Kuwait, ada Mesir, ada Yordan, ada Palestina, ada Lebanon, ada Suriah, sebagian wilayah Turki. Jadi ada 9 negara kurang lebih yang menjadi wilayah kelolaan Umar bin Khattab. Dan semuanya dikelola dari Madinah. Untuk teknologi pada saat itu, transportasi maupun komunikasi, itu pekerjaan berat. Saya membayangkan orang-orang yang ditempatkan di diwan-diwan ini orang-orang yang mungkin tidak ada lagi istirahat waktunya. Ya. Dari mana kita bisa tahu atau dari mana kita bisa mengolah mereka, memperkirakan mereka tidak ada lagi istirahat? Kita lihat dari sini permasalahannya. Kebutuhan daging tentara yang ada di lapangan itu semua di-drop dari Madinah atau dikelola dari Madinah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hewan-hewan tersebut dibawa ke titik pemotongan, memang tidak dipotong di Madinah, tapi dibawa ke titik-titik pemotongan, dan baru kemudian disembelih, baru kemudian didistribusikan. Kalau kita lihat peta belakang ini tadi, titik-titik yang tercatat sebagai tempat pemotongan itu ada di Damaskus, Kufah, Basrah. Tetapi secara logistik ini mengerikan kalau menurut saya. Ya, sangat jauh, tetapi kemudian Umar bin Khattab bisa mengelola itu dan dia secara rutin melakukan inspeksi perbatasan. Jadi subhanallah. Sedangkan bahan-bahan makanan yang sifatnya gandum itu dikelola sendiri di wilayah atau di daerah masing-masing. Seperti contohnya yang tercatat di Irak, penduduk itu yang belum masuk Islam itu kemudian di samping jizyah yang harus dibayar sebagai kewajiban mereka, mereka juga mengumpulkan satuannya itu sir itu saya cek bisa kilo bisa liter, jadi agak ambigu. Katakanlah 1 kilo, jadi 1 kilo gandum untuk setiap kepala. Sedangkan di Mesir dan Jazirah ada tambahan, selain gandum mereka harus juga menyerahkan minyak zaitun, madu dan cuka, vinegar. Saya tanya-tanya kepada teman-teman yang mengerti tentang budaya Arab, ternyata vinegar ini merupakan campuran pada saat mereka membuat roti dan pada saat mereka harus membuat sambal yang harus kalau kita mungkin sausnya itu ya kira-kira seperti itu. Jadi vinegar ini ternyata penting sekali. Kalau di Indonesia mungkin agak jarang menggunakan vinegar dalam makanannya. Saking pentingnya ketiga bahan makan tersebut, gandum, minyak zaitun, madu dan cuka, ini menjadi bagian dari komponen yang harus dibayarkan. Nah, permasalahannya adalah pada saat pengumpulan komunitas tersebut agak susah untuk ditarik ke Madinah kemudian didistribusikan. Sehingga pada saat itu ijtihad Umar berikutnya yang sempat mendapatkan beberapa pertanyaan dari majelis syuroknya yang ada di Madinah, di antara 7 sahabat yang diandalkan oleh Umar bin Khattab adalah Umar mengubahnya menjadi tunai, dari bahan in kind jadi cash. Jadi Umar bin Khattab mengatakan ini agak susah kita memastikan daging itu sampai ke perbatasan, makanan itu sampai kepada tangannya tepat waktu, dan Umar sangat value sekali terhadap waktu, sangat menjunjung tinggi, karena dia tahu pasukan itu tidak bisa sehari 2 hari terlantar begitu saja di tapal batas karena tugas-tugas yang berat dan beresiko tinggi. Sehingga pada saat itu Umar berijtihad
kita ganti jadi uang saja dan dikonversi menjadi uang, dan uang inilah yang kemudian didistribusikan untuk mereka beli sendiri. Pertentangan cukup lama, dicatat ada hampir 2 atau 3 kali session pertemuan majelis syuro untuk sebagian sahabat itu mempertanyakan ini benar tidak. Gitu. Jadi sahabat pada saat itu bertanya dan kemudian diselesaikan dalam 3 kali sesi pertemuan ahlus syuro'nya, kemudian menyepakati uang tunai akan memudahkan urusan. Karena ini pekerjaan sendiri yang besar untuk mendukung Diwan Al-Jun, kemudian Umar bin Khattab membentuk sub departemen awalnya kemudian menjadi departemen penuh disebut Diwan Al-Ahra. Jarang ketemu, bahkan di buku yang saya pakai itu pun Diwan Al-Ahra itu tidak disebutkan di awal, justru dibahas di dalam sub bagian Diwan Al-Jun. Ya. Ahra itu merupakan jamak kata dari hari, atau dalam bahasa Yunani artinya tempat kumpul, titik kumpul. Jadi ini bahasa serapan, Diwan Al-Ahra. Kapan mereka mengirimkannya? Setiap pekan pertama. Jadi setiap pekan pertama itu distribusi itu mengalir deras ke perbatasan. Setiap tentara mendapatkan 10 kg gandum, 12 liter minyak zaitun, dan 12 liter cuka individual selama 1 bulan. Jadi makannya 10 kilo gandum, 12 liter minyak zaitun, dan 12 liter cuka. Ini terjemahan bebas ya, vinegar itu. Jadi kita bisa bayangkan ini logistik dikalikan dengan jumlah pasukan yang bisa 10.000, ini sebuah tingkat administrasi yang tinggi. Kalau sebuah project management ini harus benar-benar on time ya. Kalau tidak ada yang kelaparan ini di perbatasan. Kekhususan ini ada kekhususan yang Umar temukan karena dia memperhatikan pasukan yang ada di Syam. Kalau masih ingat pertemuan pekan lalu, pasukan yang ada di perbatasan yang mendapatkan support lebih banyak dari Umar bin Khattab, itu kemudian mereka tidak lagi mendapat makanan secara mentah, jadi tidak lagi harus mengolahnya sendiri. Jadi dibikinlah dapur-dapur umum di Syam itu untuk memasak makanan untuk dikirim ke lapangan. Ya. Selain gaji dan jatah makanan tadi, dia juga, pasukan ini juga menerima pakaian dan kemudian tunjangan ekstra yang disebut dengan batlo atau ma'unah. Ya. Ini untuk mereka yang mendapat tugas-tugas khusus, misalnya mengintai dan sebagainya, pembangunan. Kuda tunggangan itu merupakan kewajiban mereka untuk kalangan-kalangan di ketentaraan pangkat tertentu, tetapi mereka yang di bawah itu kemudian pasukan itu disediakan kuda. Sehingga Umar bin Khattab berijtihad untuk mengumpulkan 4.000 kuda di Madinah. Jadi ada 4.000 kuda in stock di Madinah. Bagi yang sudah pernah ke Madinah, itu letaknya di mana yang subur, cukup subur untuk meletakkan itu. Ya. Arahnya agak sedikit ke Uhud, tetapi kemudian agak sedikit ke timur. Tempat di mana waktu pasukan Banu Ghatafan dengan pasukan Quraisy datang dalam jumlah 10.000 dan kemudian tercatat dalam Futhul Buldan, Ibnu Sa'ad, Tabaqat Al-Kubra, ya. Bahkan ada di catatan Sirah Nabawiyahnya Ibnu Hisham, itu 10.000 kuda, 10.000 pasukan membawa kuda lebih dari 4.000, itu bisa mengembalakan di situ. Sehingga daerah tempat ini kemudian masuk ke dalam wilayah haram. Ijtihad Umar juga, yang kemudian di dalamnya tidak boleh ada penebangan pohon, dan kemudian rumput itu tidak boleh digembalakan kecuali oleh pasukan untuk kuda 4.000 ini. Ya. Untuk yang jumlah 4.000 saya temukan di kitab Al-Kharaj Imam Malik. Sistem pembayaran gaji. Pembayaran gaji itu setiap bulan untuk daerah-daerah yang dekat dengan Madinah, atau lamsam, jadi ditumpuk dalam 1 tahun. Jadi Anda dapat gajinya hanya sekali dalam setahun. Ya, itu ngelolanya bagaimana ya? Gaji setumpuk dalam 1 tahun, plot, terus kemudian harus dibayar selama 12 bulan. Ya, saya juga geleng-geleng waktu baca ini, serius. Sedangkan maunahnya atau yang pembayaran-pembayaran ekstra untuk tugas-tugas yang lebih berat seperti angkatan laut, pengintaian, pasukan, orang-orang yang ditugaskan Umar bin Khattab masuk ke wilayah yang masih non-muslim, jadi untuk melakukan espionase, intelijen, itu dapat tambahan lagi, dan hanya dibayarkan 1 kali setiap tahun, yaitu di awal musim semi, karena biasanya mereka menyusup ke daerah lawan itu di musim dingin. Ini TikTok musim ini penting, nanti ada pembahasan sedikit tentang musim. Distribusinya bagaimana? Pertama dibagikan kepada Umara al-Asyar atau pemimpin setiap 10, istilahnya Asyar. Kemudian setiap Umara al-Asyar ini mendapatkan
100.000 dirham atau 1 lakh dirham. Ini kemudian mereka distribusikan kepada Arif. Arif ini tingkat kolonel, kepala suku. Dari sinilah kemudian sampai ke, jadi hanya dua jenjang, masif ya, 2 jenjang. Saya membayangkan kalau jumlah pasukan itu sampai ratusan ribu, itu paling minimum 5 jenjang. Tapi Umar hanya membatasi sampai 2 jenjang sebelum sampai kepada. Kenapa Umar seperti itu? Karena Umar sangat khawatir ada 1 dirham yang tidak sampai kepada pasukannya. Di Kufah dan di Basrah tidak kurang dari 100 arif. Kemudian distribusi ini kemudian dikawal sangat ketat. Bahkan ada satu kasus di mana antara yang dikirimkan oleh Umar dengan yang diterima oleh pasukan setelah dihitung kembali double, ya, dihitung di balance, ternyata tidak balance. Ternyata apa yang keluar dengan yang diterima nggak sama jumlahnya. Dikirimkanlah 2 orang, Sa'ad bin Imran dengan Mash'alah ibnu Naim. 2 orang ini mungkin kira-kira semacam irjen kalau sekarang, inspektorat. Jadi dia datang ke sana, ngumpulkan lagi catatan-catatan dan mencari tahu di mana kekurangannya. Ya. Sistem promosi ini mungkin pembahasan agak ke ujung sudah. Promosi diberikan berdasarkan berapa lama Anda menjadi tentara. Kedua, prestasi khusus. Ya. Ada beberapa orang yang mendapatkan prestasi khusus di pertempuran dari Qadisiyah misalnya. Selain itu mereka juga mendapatkan ghanimah. Kemudian pada musim dingin pasukan itu dirotasi oleh Umar bin Khattab. Pada saat musim dingin, pasukan yang tadinya di tempat dingin dipindahkan ke tempat yang panas. Nanti di musim panas pasukannya digerakkan berbalik arah. Sistem ini dikenal dengan istilah syatiyah atau safiyah. Pada musim semi, semua pasukan, hampir seluruh pasukan kecuali yang paling luar perbatasan berjaga-jaganya, itu semua ditarik ke daerah-daerah yang berhawa sejuk. Ini biasanya ditemukan di Lebanon, lembah Litani, sungai Litani. Kemudian di Irak itu biasanya agak sedikit ke arah padang pasir, jadi tidak di lembah sungai Tigris dan Eufrat. Kalau di Mesir itu Amr bin As membawanya agak ke selatan. Jadi ada tempat-tempat yang memang sejuk dan pasukan itu diberikan waktu 1 bulan untuk refresh. Jadi diberikan waktu. Bahkan kalau yang di Amr bin As itu dicatat, Amr bin As memberikan waktu mereka untuk benar-benar pergi memanah, jalan-jalan. Jadi benar-benar dikasih waktu untuk benar-benar keluar dari rutinitas selama 1 bulan. Ya, tentu ini bergiliran. Prasarana, gerak, dan cuti. Jadi ada cuti juga. Umar bin Khattab saking obsesi kepada pengaturan serba perfect tadi ya, sampai kemudian jalan di kota-kota Amsor itu dia yang ukur sendiri. Dia yang spesifikasikan ukurannya. Ya. Jadi gerobak yang paling besar yang tersedia pada saat itu dikali 2, ditambah 1-2 meter di kiri dan di kanan. Itu jalan-jalan utama yang ada di Kufah, Basrah, Fustat. Jadi lebar jalan itu kemudian sampai diatur sedemikian rupa. Kemudian Umar juga menetapkan setiap pasukan yang sedang bergerak menuju satu tujuan harus berhenti pada hari Jumat. Jadi hari Jumat merupakan hari istirahat bahkan pasukan. Selama 1 hari 1 malam penuh istirahat. Dengan mempertimbangkan banyak pertimbangan yang lain tentu saja. Kesempatan cuti diutamakan bagi mereka yang ditempatkan paling jauh. Paling jauh itu dapat kesempatan cuti pertama. Dan nanti dirotasi jadi semua orang ada di tempat itu. Cuti hanya diberikan 1 tahun, 1 kali atau 2 tahun atau 2 kali dalam setahun dengan syarat-syarat yang sangat berat. Dan ini bukan berarti Umar membiarkan pasukan itu santai-santai ya. Jadi ada larangan misalnya bermain-main, bergerak dengan lambat, dicatat di situ santai, mengenakan pakaian mewah, mandi di pemandian umum. Ini ada beberapa pointers yang kalau kita elaborasi menunjukkan bagaimana Umar memvisualisasi pasukannya. Dan yang terakhir adalah seragam dan staf penunjang. Pada saat itu Umar bin Khattab melarang pasukan mengenakan celana panjang, trousers. Nggak boleh. Belum ketemu saya kenapanya. Serius. Kaos kaki juga tidak diperbolehkan. Saya terbelalak, ternyata pasukan Umar bin Khattab itu hanya menggunakan sandal, dan untuk marching mereka barefoot, jadi tanpa alas kaki.
Membayangkan padang pasirnya saja sudah kepanasan ya. Membayangkan mereka harus jalan dengan tanpa alas kaki pada saat itu. Saya mencari yang membatalkan pandangan tersebut, saya belum ketemu. Ya, untuk sementara kita terima dulu ini, sesuatu yang di luar pembayangan saya. Ya. Setiap kali Umar mengirimkan pasukannya ke wilayah-wilayah tertentu, Umar bukan hanya mengangkat pasukan, Umar juga menyediakan beberapa staf. Ya, staf. Di antaranya yang khusus sebagai bendahara dan pasti ada akuntannya. Ya, jadi ada sekolah akuntan negara, kira-kira begitu. Karena tidak mungkin Umar mengandalkan satu orang. Jumlah pasukan yang dikirim banyak dan kemudian kesatuan-kesatuan itu dikirim satu persatu, dilepas oleh Umar bin Khattab. Secara personal Umar itu selalu mengantarkan sampai ada mikotnya, ada batasnya di mana Umar kemudian pulang. Dan selama perjalanan itu Umar memberikan wejangan kepada komandan dan staf-staf ini. Bendahara, akuntan, ada qadinya, ada hakimnya, kemudian beberapa penterjemah lokal. Berarti ada sekolah penterjemah. Jadi ini kota Madinah sebagai cikal bakal peradaban Madani itu pada era itu 17 Hijriah, belum terlalu lama dari wafatnya Rasulullah SAW. Sudah ada sekolah-sekolah penterjemah, sudah ada sekolah-sekolah akuntan, sudah ada kebendaharaan. Jadi kalau kita bicara kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, di dalamnya khairu ummah itu adalah yang saya temukan minimum dari beberapa passage ini adalah kecepatan mereka belajar yang luar biasa. Indonesia merdeka tahun 45, sekarang sudah berapa puluh tahun kita merdeka. Seberapa cepat kita sudah maju umat Islam di Indonesia dibandingkan mereka baru 17 tahun sejak hijrah. Adaptasinya dari sebagian besar sahabat itu kalau bukan pedagang, maka dia penggembala. Sedikit sahabat Ansor yang petani. Dari 3 kelas ini kemudian melesat, memiliki kekhususan yang mungkin kita temukan hanya di Romawi, Persia yang sudah ribuan tahun memimpin. Makanya jangan kaget kalau kemudian wilayah itu berjatuhan layaknya domino. Ya, karena yang dihadapi bukan pasukan sembarangan. Makanya Heraklius pernah mengutus orang untuk mengintai pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kembali pasukan tersebut, pengintai tersebut mengatakan, kita itu menghadapi orang yang mereka itu baru saja keluar dari gurun pasir. Mereka lebih takut, mereka lebih menginginkan kematian daripada kehidupan. Cuma 2 kesimpulan dari pengintai tersebut. Orang itu baru keluar dari pedalaman karena orang Romawi melihat, Bizantium melihat bangsa Arab ini orang udik gitu. Tetapi keluarnya mereka ini merupakan sinyal kalau mereka sudah melakukan transformasi perubahan dalam kebudayaan mereka. Dan kedua, yang paling lebih ditakutkan lagi oleh pasukan Bizantium adalah mereka lebih mencintai kematian daripada kehidupan di dunia. Ya, ini diantara yang terus dijaga oleh Umar bin Khattab. Dan terakhir, Umar mengirimkan beberapa dokter dan ahli bedah. Padahal kita tahu teknologi atau khasanah ahli bedah atau pembedahan ini kan baru populer dan melesat itu di Andalusia. Ya, dengan sekolah-sekolah yang ada di Cordoba, yang ada di Tulaitilah, yang ada di Sevilla. Baru kita menemukan manuskrip-manuskrip tentang bagaimana membedah. Tetapi kita jangan berpikir kemudian antara Madinah sampai dengan penaklukan Tariq bin Ziyad itu tidak ada. Karena Umar mengirimkan ini kepada setiap rombongan yang diberangkatkan. Maaf waktunya sangat pendek dan bahannya sangat banyak. Mungkin saya kasih penutupnya saja karena waktu sudah lewat. Setiap komandan itu wajib melatih mereka berenang, balap kuda, memanah, dan memanah di atas kuda, berbaris dan berjalan tanpa alas kaki. Di sini penguat tentang mengapa Umar melarang pasukan itu menggunakan kaos kaki, walaupun di beberapa tempat tidak terlalu keras hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Selebihnya mungkin nanti kita bahas pas pembahasan Khalid bin Walid. Di era Umar lah kemudian dia membagi pasukan itu berdasarkan kiri, kanan, tengah, depan banget, belakang banget. Jadi ternyata bukan hanya kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi ada qalb, muqaddamah,
Maimanah sama Maisarah sebelah kiri, maaf, Sakoh belakang, Talaiyah di depannya Muqaddamah, kemudian Rid'ah itu lebih di belakang lagi Talaiyah. Jadi ada pembagian-pembagian seperti itu, dan mereka latih ini secara rutin. Di samping kemudian kita mengenal ada beberapa seksi, ya, ada ra'id khusus untuk bagian mengumpulkan merampas pangan di daerah musuh, kemudian rukban penunggang unta, fursan pasukan berkuda, ramat pasukan pemanah. Jadi sudah mulai ada pembagian, dan masing-masing mereka mendapatkan support yang full dari negara. Perlu nggak kita tahu tentang apa yang mereka bawa? Ternyata di dalam kantong-kantong pasukan itu terdapat jarum, tidak banyak isinya, tidak ada memo-memo, tidak ada barang-barang yang mungkin biasa kita bawa kalau jalan jauh. Jarum besar, kapas, benang kasar, gunting, kantung makanan, tas logistik. Hanya itu yang ada di dalam. Qurannya di mana? Di sini. Jadi saya mencoba membongkar lagi. Untuk apa jarum? Untuk menjahit sendiri, menambal. Untuk apa jarum yang besar? Untuk kebutuhan mungkin yang lebih besar lagi, bukan pakaian yang melekat di badan. Kapas dia bawa, benang, gunting, kantung makanan, dan tas logistik. Sangat sederhana, makanya pasukan ini bergerak cepat. Yang dibawa per individu itu sedikit. Dan tidak ada yang membuat kita lamban. Karena apa? Kalau kita terlalu banyak, kalau yang pernah naik gunung tentu saja kita akan membawa barang-barang seefisien mungkin kan. Karena kalau terlalu banyak kita membawa, maka kita akan menghabiskan waktu di jalan, dan selama jalan banyak pikiran. Semakin banyak barang yang kita bawa, semakin banyak yang kita pikirkan. Simple pasukan itu dibuat oleh Umar bin Khattab, sangat simple, sehingga waktu jalan itu tidak ada beban yang memikirkan nanti ini barang saya gimana, kalau kehilangan bagaimana, kalau ketinggalan bagaimana, kalau ketukar bagaimana. Tidak ada. Wajar kalau kemudian pasukan tersebut sangat efisien, zuhud, dan memang sebagaimana yang digambarkan, cinta kepada kematian, kesyahidan. Manjanik, Dababah, ini yang pernah kita lihat bagaimana katapul, kemudian tower-tower yang bisa didorong ke dinding kota musuh sehingga pasukan bisa naik ke atas dan terjadi pertempuran di atas, ya, di film-film. Dan yang terakhir, ini nggak terakhir, ada korps zeni, konstruksi korps zeni tempur. Jadi di era Umar bin Khattab ini luar biasa. Ada korps intelijen, bahkan menggunakan tangan Yahudi dan Majusi. Kemudian ada juga korps intelijen Muslim sendiri di bawah panglima-panglima Muslim, dan banyak kasus yang bisa diungkap dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.